Silakan. Pak, ini melihat belakangan ini kasus-kasus viral asusila yang terjadi di beberapa daerah, terutama yang kemarin viral di daerah Gorontalo, ya kan, anak-anak di bawah umur sudah melakukan tindakan-tindakan asusila, bahkan merekam, bahkan menyebarkan gitu. Ini gimana sih Abang melihatnya? Ya, jadi saya pikir beberapa tahun terakhir ini cukup rame ya, seorang pendidik melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, dan itu banyak di daerah-daerah, dan tidak hanya guru pendidik ya, tapi juga kita lihat di pondok pesantren itu juga guru agama ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada santrinya. Jadi saya pikir ini memang pengaruh luar ya, pengaruh video ya, pengaruh juga medsos ya. Artinya di dunia elektronik ini memang sudah tidak lagi ada batasannya. Nah, anak-anak di bawah umur itu mereka sudah megang HP ya, sudah buka-buka, sedangkan Kominfo kita belum berhasil untuk mendeteksi itu ya, mana yang boleh ditayangkan, mana yang tidak ya. Nah, inilah yang memang harus kembali lagi kepada orang tua, bagaimana mendidik anak-anaknya itu baik secara agama, secara moral, secara attitude. Jadi peran orang tua itu cukup menentukan untuk anak-anak ini ke depannya. Karena kalau sudah keluar dari rumah, maka anak-anak itu akan bebas ya, apalagi gaul dengan sesama teman-temannya itu. Nah, inilah yang memang pemerintah kita harus cepat mengantisipasi ini. Jangan nanti ke depan akhirnya anak-anak bangsa ini semua sudah free sex ya, sudah bebas melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, itulah makanya peranan agama, peranan orang tua, semua berangkat dari rumah itu mesti memang dibekali dengan budi pekerti. Sekarang di sekolah nggak ada pelajaran budi pekerti, ya udah suka-sukanya sekarang. Murid melawan guru, guru pun juga takut sama murid. Ini udah zamannya, ya. Itulah zaman yang memang akhirnya lost control. Ya, di sini perlu pemerintah hadir. Orang tua dari rumah, di luar itu adalah tanggung jawab sekolah, tanggung jawab guru. Ya, jadi tidak lagi melulu si siswa ini disalahkan. Dia tidak salah karena dia tidak ngerti. Satu, di bawah umur, kedua, pendidiknya pun juga moralnya buruk. Nah, inilah pendidikan moral budi pekerti ini itu harus ditanamkan. Kalau dulu kan ada pelajaran budi pekerti, pelajaran Pancasila, pelajaran etika keluarga. Sekarang udah nggak ada, semua udah ngejar ilmu matematika, mungkin ilmu fisika atau apa, akhirnya lupa dengan budi pekerti seseorang. Oke, Pak Purwakarta. Ini kan beredar film yang beradegan, bisa dikatakan film porno itu kan ya. Ini bisa kena sanksi hukum nggak sih si pemain ini, bisa kena pelaku apa penyebar nanti bisa terkena pelaku? Ya, jadi pelaku apalagi yang di Gorontalo kemarin memang dapat dijerat dengan undang-undang perlindungan anak ya. Terus dijerat juga undang-undang pornografi ya, melakukan pelecehan seksual. Ini dia dijerat pasal 81 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 2016 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jadi ancaman hukumannya itu nggak main-main, minimal 5 tahun dan maksimal itu 15 tahun. Nggak main-main. Tapi itu harus diterapkan. Tapi kan enggak, selama ini kan kita nggak lihat. Pendidiknya pun kemana, hukumannya pun seperti apa. Jadi tidak membuat pendidik itu jerah. Ya, makanya ini akan terus berulang-ulang ya. Artinya anak-anak yang memang tidak mengerti seperti apa, mungkin dengan dibujuk dikasih uang jajan, dikasih permen, dikasih apa. Nah, tetapi si pendidik ini otaknya udah ngeres. Nah, inilah yang memang kejadian kemarin di Gorontalo itu
luar biasa memang. Dan itu ditonton juga oleh murid-muridnya. Murid ada yang memvideokan si guru bermain dengan siswanya di kolong meja di dalam kelas, dan si murid-murid itu ada yang 3-4 orang itu menjaga pintu. Saya masih dapat videonya, menjaga pintu supaya jangan ada yang masuk ke dalam. Nah, seperti itulah, apa itu dengan kekerasan, apa itu dengan rayuan, apa itu memang udah dipacarin oleh gurunya. Nah, inilah tadi saya bilang, orang tua harus benar-benar, apalagi terhadap putrinya ya, benar-benar mengawasi keluar rumah, di sekolah. Kadang berangkat dari rumah mau ke sekolah tapi nyangkutnya di mall, nyangkutnya di tempat-tempat rame. Nah, inilah yang memang peranan orang tua, peranan pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya. Kalau lihat ada yang pakai seragam di mall di bawah jam 12 ya, ini berarti lari meninggalkan sekolah. Itulah Satpol PP juga dengan Pemdanya, aparat Pemda kan ada Satpol PP. Itu mesti merazia. Ini udah kemana-mana sekarang kita lihat, nggak hanya di Jakarta, di daerah-daerah. Yes, kejadian ini kita lihat kemarin di Gorontalo. Mungkin si siswa pun dirangsang dengan nonton video. Mungkin si guru juga mempertunjukkan video seksual. Ya akhirnya kejadian seperti itu. Saya pikir pemerintah harus bertanggung jawab ya. Tidak bisa lepas tangan ya. Mungkin si anak itu juga memang supaya tidak hamil seperti apa. Ini kan nggak main-main kan. Anak di bawah umur masih sekolah dihamili oleh gurunya. Ini kan ke depan, masa depan si anak itu kan jadi suram. Nah, inilah pemerintah harus benar-benar nggak main-main lagi, benar-benar turun, khususnya di lingkungan wali kota, di lingkungan kabupaten. Itu aparat Satpol PP udah mesti merazia. Ada yang pakaian seragam pada saat jam sekolah, tegur. Kenapa bisa ada di mall? Kenapa bisa ada di jalanan? Nah, ini kan sekarang udah enggak kita lihat kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, orang tua bekerja sama dengan sekolah. Sekolah itu tidak bisa kita lepas anak itu seluruhnya, karena justru kayak ini pendidiknya yang nakal. Kok gurunya jadi makan muridnya? Ini kan luar biasa. Nah, itulah pemerintah daerah, pemerintah pusat, orang tua, guru agama, mata pelajaran budi pekerti Pancasila harus lagi dibangun. Nggak bisa. Ini sekarang dunia gadget ini udah nggak main-main, masuk dari luar semua. Dan itulah yang anak kecil kita lihat umur 3 tahun udah pada megang HP kok. Udah dia buka-buka kan akhirnya ada yang foto terangsang segala macam. Akhirnya ya ini kan nggak benar, merusak anak bangsa. Oke. Bang, ini kan selain ada murid yang melakukan video rekaman, ternyata kan juga ada yang viral seorang guru bermain juga sama murid gitu kan. Nah, dan sebelumnya juga guru-guru pesantren, juga anak-anak dicabuli. Ini gimana sih, kan banyak kekhawatiran orang tua untuk menitipkan anak-anaknya bersekolah di satu tempat. Bahkan sekolah SMA biasa pun terjadi juga pencabulan seperti itu. Nah, apakah nanti akan ada hukuman yang harus diperbarui nggak sih Bang gitu agar lebih ketat lagi? Ya, di Undang-Undang 2016 itu udah cukup ketat ya, dan itu kan revisi dari Undang-Undang 1974 ya, mengenai Undang-Undang perkawinan, anak di bawah umur yang dilarang kawin kan. Nah, tapi kan semua udah diatur dan ada undang-undang perlindungan anak juga. Artinya anak-anak itu dilindungi, cuman tidak bisa kita percayakan penuh kepada undang-undang aja. Peran orang tua, peran gurunya jangan yang otaknya cabul ya. Kalau otaknya cabul, dia nggak bisa lihat murid yang cantik, akalnya banyak aja. Nah, inilah peran orang tua ketika mengantarkan anaknya ke sekolah. Pulang sekolah dimonitor, pulang sekolah jam berapa, dengan alasan les dengan siapa. Ini orang tua mesti tahu les kemana ya, berangkat kemana, olahraga kemana. Jadi ya kalau nggak dari sekarang, ya nanti anak-anak bangsa kedepannya udah free sex kita bilang, semua pada berbuat cabul. Nah, inilah oknum-oknum pendidik yang melakukan pencabulan itu, memang dia ada tambahan hukumannya sepertiga dari yang diatur oleh undang-undang. Oke, Bang, banyak netizen yang mengatakan
bukan hanya hukuman aja yang diberikan Bang, tapi sanksi kebiri juga itu untuk para pelaku Bang. Menurut Abang seperti apa Bang? Ya, tempo hari kan ada santri yang berapa puluh dirusak sama gurunya ya, sama Pak Ustadznya malahan. Tempo hari kan, ya akhirnya kan dihukum kebiri kan. Ya saya pikir nggak hanya cukup itu ya, jadi tidak membuat guru-guru yang otaknya cabul itu takut gitu ya. Itu nggak membuat jerah. Peranan, karena kalau dilakukan oleh anak di bawah umur, oleh pendidik, masa depan si anak ini kan nggak ada lagi kan, kasihan kan. Nah itulah perlunya orang tua, semua berangkat dari rumah ya. Orang tua membekali agama, membekali budi pekertinya, di sekolah dimonitor, les dimonitor, olahraga kemanapun dimonitor. Jadi jangan dilepas 24 jam ya. Kita lihat anak-anak sekarang, apalagi di kota-kota besar, kan udah bebas mereka melakukan pre-sex ya. Nah itu yang ini hanya 1 di antara 1000 yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, tahu hamil, menggugurkan. Nah kan kita lihat juga dokter-dokter yang menggugurkan itu juga udah banyak ditangkapin kan. Di Jakarta Pusat itu yang di Cikini itu kan juga ada dokter yang khusus kerjanya menggugurkan, bolak-balik digerebek, itu aja kerjanya. Jadi di sini perlu orang tua, aparat keamanan ya, aparat Pemda harus, aparat kepolisian juga udah harus melakukan razia itu. Di bawah jam 12 kalau ada anak di mall ditanya kenapa kabur dari sekolah, itu aja intinya. Dan jangan juga lupa berangkat dari rumah itu orang tua berperan 100%. Terima kasih.